Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Al-Fajr saya di sini memulai ceramah, maka yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Habib Hanafi Al-Indus, dan begitu juga Ketua Masjid Khairul Yaqin yaitu Dr. Andes Haji Musa, dan begitu juga Ketua PHRI Bapak Soeharto, dan begitu juga yang saya hormati dan yang saya cintai. Saya punya paman di sini. Ya, saya di sini punya am yaitu Al-Habib Alwi Al-Ghani, dan begitu juga Al-Ustaz Quraisy dan para habaib, para ustaz-ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama antum semua tanpa mengurangi rasa hormat kami dan rasa ta'zim kami kepada antum semua. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, yang insya Allah kita berkumpul di sini benar-benar dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sempat, yang Allah masih mentakdirkan nama kita, yang Allah masih mencatat nama kita untuk hadir di rumah Allah yang mulia. Sebagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ahabbul bilad 'indallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, malam 27 Rajab, malam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masih memberikan kita taufik. Terkadang kita ini bapak-bapak, ibu-ibu sering berdoa, ya Allah berikan hamba taufik hidayah ya Allah. Sekarang anak mau nanya sama antum bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih taufik dari Allah itu? Taufik dari Allah, ada taufik, ada hidayah. Apa itu taufik? Kata para ulama, ada satu pemberian Allah yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Pemberian ini adalah pemberian yang paling agung yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Apakah itu? Ini adalah taufik, dan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah cahaya di hati seorang hamba, yang mana cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut untuk tergerak hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di sini ya. Kalau orang cuma pengen saja, cuma tergerak hatinya
saja. Ya. Oh nanti anak pengen ibadah, oh nanti anak pengen sedekah, oh nanti anak pengen bantu masjid, oh nanti anak pengen memuliakan ulama, masih nanti. Apa artinya itu? Itu cuma hanya angan-angan, masih niat, belum terlaksana. Akan tetapi tauhid di sini ketika Allah berikan tadi lintasan hati, cahaya di hati seorang hamba, kemudian hamba tersebut tergerak di hatinya untuk beribadah kepada Allah. Tidak sampai di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan anggota tubuh, badan, jiwa raga hamba tersebut untuk sampai kepada ibadah, tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah masih mencatat nama kita, memberikan kita taufik untuk hadir duduk di majlis ta'lim, majlis zikir, majlis yang di dalamnya ini disebutkan nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tempat perkumpulan seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu yang namanya majlis ta'lim, yang namanya majlis zikir, itu sebuah perkumpulan, sebuah tempat duduk yang gak bakal dipandang binasa oleh Allah. Artinya apa? Pasti tempat tersebut merupakan sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, inna lillahi jannatan fil ardi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga di muka bumi ini. Faman dakhalaha taba 'aishu. Maka barang siapa yang masuk ke dalam surga Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, taba 'aishu, maka menjadi baik kehidupannya dia, menjadi mudah kehidupannya dia. Dia ada masalah masuk ke dalam surganya Allah di muka bumi ini. Ketika dia masuk ke tempat surga tersebut, mulai enak hatinya dia, mulai hilang syukurnya dia, mulai hilang masalahnya dia, mulai dihapuskan sama Allah dosa-dosanya dia. Kata para ulama, qila wa madzaka, apa wahai para ulama, tempat apa, surga apa itu? Kata para ulama, qala hiya majalisul dzikr, yaitu majlis dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang semacam ini tidak bakal kita dipandang sama Allah sebelah mata. Justru tempat seperti ini memantik rahmatnya Allah, memantik kasih sayangnya Allah, sebagaimana juga telah dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang beliau katakan tentang kemuliaan majlis seperti ini? Beliau pernah berkata, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yakhruju min manzilihi, dia keluar dari rumahnya dia, qasidan ila majalis al-ilm, dia bertujuan, niatnya dia keluar dari rumahnya dia untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Wa alaihi minadh-dhunub mithlu jibal Tihamah, dan ketika dia keluar dari rumahnya dia ke tempat mulia seperti ini, di rumahnya Allah, sebaik-baik rumah, dan dia membawa dosa dari rumahnya dia ke tempat seperti ini, seperti besarnya gunung Tihamah. Akhirnya apa? Dosa dia sebesar gunung, membawa dosa dari rumah ke tempat rumahnya Allah demi menghadiri majlis ta'lim, demi menghadiri majlis zikir. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Umar, "Tsumma istama'a wa raja'a ila Allah." Kemudian istama'a min 'alim, kemudian dia mendengarkan dari seseorang yang alim, dari seorang ustaz, penyampaian-penyampaian, nasihat-nasihat, ya, wejangan-wejangan, wa raja'a ila Allah. Dan ketika dia mendengarkan sebuah nasihat, dia kembali kepada Allah, tersentuh hatinya dia, merasa enak, merasa nyaman. Sebab dari itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai dari majlis ta'lim yang mulia seperti ini, pulang ke rumahnya, wa ma 'alaihi minadh-dhunub, kata Sayyidina Umar, ketika selesai bubar dari majlis ta'lim seperti ini, dia kembali ke rumahnya dia tidak membawa dosa sama sekali. Kata Sayyidina Umar, artinya apa? Benar-benar dihapuskan oleh Allah 100%. Amin ya rabbal. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Selanjutnya apa kata beliau? Nasihatnya beliau,
fala tufariqu majalisal ulama. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jangan sekali-kali kita memisahkan diri kita dari majlis ulama, majlis zikir, majlis ta'lim seperti ini. Karena apa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yakhluq turbatan, tidak pernah Allah menciptakan sebuah tempat, sebongkah tanah, suatu tempat a'azza, yang lebih mulia min majalisil ilm, daripada majlis ilmu, wa min majalisil zikir, dan daripada majlis zikir. Ini tempat bapak-bapak, ibu-ibu, namanya kata orang tua, kata orang Jawa itu apa? Pesugihan. Tapi pesugihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang punya masalah hadir saja majlis ilmu. Sebab apa ibu-ibu? Kalau kita mau tahu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, masalah kita ini timbul karena yang namanya dosa kita sama Allah. Ya, makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang dekat sama Allah, para ustaz, para muballigh, para kiai, para habaib, orang-orang saleh, itu tenang hidupnya dia. Karena apa? Keseharian hidup memang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehari-harinya dia dituntun dengan ilmunya dia, dituntun dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah sebaik-baik majlis ilmu, sebaik-baik majlis ta'lim, sebaik-baik majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insyaallah kita yang ada di sini juga mendapatkan bagian dari kemuliaan. Dan apa itu? Dihapuskan seluruh dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Dan kita di sini juga berkumpul karena satu hal. Apa itu? Sebab kita berkumpul di sini merupakan karena seorang insan yang mulia, yang memang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah beliau? Yaitu junjungan besar kita, Nabi besar kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak perlu lagi, ya, yang sudah kita ketahui bahwasanya beliau adalah kekasihnya Allah, makhluk yang paling Allah cintai muka bumi ini. Tidak ada makhluk yang paling mulia, insan yang paling mulia kecuali melainkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada siapapun dia, nabi manapun dia, tidak bakal bisa mengalahkan martabat hakikat kemuliaan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW. Karena apa? Berkat kemuliaan beliau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik umat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kita di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah pernah dicatat sama Allah, sudah distempel sama Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua, kata Allah, kita semua yang hadir di sini, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Dari awal zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kita adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, sebaik perkumpulan kita ini adalah perkumpulan kita. Berkat siapa? Ya, kita menjadi umat yang terbaik, kata para ulama tafsir, berkat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling afdal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jadikan kita semua di sini umat manusia yang paling afdal, yang paling dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak bakal dibangun di masjid rumahnya Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak bakal kenal sama Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak kenal sama namanya sholat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak mungkin kita bisa baca Al-Quran. Ya, mukjizat satu-satunya yang Allah tetapkan, yang Allah sisakan, yang Allah masih wujudkan dari awal zaman beliau sampai akhir zaman adalah mukjizat Al-Quran.
Ya, mukjizat zaman-zaman Nabi terdahulu sudah habis. Ya, tidak ada yang tersisa kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Jangan sombong, minta sama Allah, bersyukur sama Allah. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, sedekah, bantu di masjid, bantu para ulama, bantu para ustaz, bantu para santri. Tidak bakal rugi kita, terutama di malam-malam yang mulia seperti ini. Malam-malam sakral kata orang, ya, malam Isra Mi'raj yang insya Allah malam ini tidak bakal ditolak doanya bagi orang yang bangun malam insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan begitu juga kita berkumpul di sini memang karena satu hal, yaitu di dalam memperingati acara Isra Mi'raj Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu yang namanya Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberikan kemuliaan Isra wal Mi'raj kepada nabi-nabi terdahulu. Tidak ada. Hanya Allah khususkan Isra Mi'raj ini kepada kekasih kita, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai nabi-nabi zaman terdahulu itu rindu pengen ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Yang mana bahkan kalau kita mau mengetahui Nabi Muhammad ini pernah menjadi sebab diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebutkan di dalam kitab Mafahim Abu Ya'asin Muhammad Al-Maliki Bursaya di Al-Mukarramah, kata beliau di situ ada hadis yang dimana di situ sebab diterima istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana terjadi seperti itu? Ketika Nabi Adam beristighfar kepada Allah, meminta ampun sama Allah, melewati dengan bertawassul menyebutkan Nabi Muhammad SAW, lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, min aina ta'al isma Muhammad? Wahai Adam, dari mana kau tahu tidak nama Muhammad? Walam ukhlaq min qabl, dan aku belum pernah aku ciptakan sebelumnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawaban Nabi Adam? Dengarkan baik-baik. Kata Nabi Adam, ya Rabb, indama nafakhta ruhak fiyya, ketika kau meniupkan ruhmu kepadaku, wa rafa'tu ra'si, maka aku angkat kepalaku, wa ra'aitu 'ala sa'il 'arsy maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika engkau meniupkan rohmu kepadaku, lalu aku membuka mataku, di saat pertama kali aku membuka mataku, aku melihat ke atas, dan di situ aku melihat tiang-tiang arasy singgasanamu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana ya Allah, aku meyakini bahwasanya ya Allah, tidaklah engkau wahai Tuhanku, tidaklah engkau ya Allah menggandengkan kata isma bismil khalq, wa innama yakunu dzalikal khalq la ahabbul khalqi ilaik ya Allah. Yang mana di situ aku mengetahui ya Allah, tidaklah engkau menggandengkan nama la ilaha illallah dengan nama seseorang makhluk Muhammadur Rasulullah, melainkan nama tersebut adalah nama yang paling engkau cintai, makhluk yang paling engkau kasihi, makhluk yang paling engkau berikan rahmatmu secara luas. Siapakah beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqta ya Adam." Engkau benar wahai Adam. Wa ya Adam, akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fastaghfiruni bismi Muhammadin wa ghafartu." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, maka engkau mintalah ampun kepadaku dengan engkau menyebutkan nama kekasihku Muhammad. La ghafartu, sungguh kata Allah, aku bakal ampuni dosamu. Ya, yang kita berkumpul di sini karena Nabi Muhammad. Kita duduk di sini, ibu-ibu, bapak-bapak, memang karena beliau yang insya Allah duduknya kita mendengarkan qasidah, mendengarkan maulid, kita baca maulid, mendengarkan qasidah. Oh, itu sudah sangat besar pahalanya. Apalagi terlebih-lebih lagi kita duduk semua di sini memang karena satu tujuan, yaitu karena kita benar-benar menghormati dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sudah cukup cinta kita sama Rasulullah, kita jadikan diri kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Karena seseorang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Maka di sini kita harus tahu, hati-hati juga ya, jangan sampai kita cinta sama seseorang melebihi cinta kita kepada Allah. Jangan sampai juga kita cinta sama sesuatu makhluk melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sudah pasti, yang sudah seharusnya kita di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang namanya Nabi Muhammad, yang namanya Rasulullah, wajib kita jadikan kiblat kita. Ya, tidak ada insan, tidak ada makhluk yang paling bertakwa, yang paling dekat sama Allah melainkan Nabi Muhammad SAW. Berkat cinta kita sama beliau, Allah bakal tarik kita nanti di hari kiamat, kita bakal dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah setelah kepada Nabi Adam alaihissalam? Wa ya Adam, wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula Muhammad ma khalaqtuk." Wahai Adam, wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuk, aku tak bakal pernah menciptakan wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita di sini berkumpul, ada di kita dan bisa berkumpul di masjid yang mulia ini berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad lama khuliqatil aflak. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, lama khuliqatil aflak, maka tidak bakal tercipta yang namanya langit serta berisi bumi ini sekalian. Ya, langit dan bumi, apalagi kita semua di sini tidak bakal diciptakan sama Allah, tidak bakal kita ada di muka bumi ini kecuali berkat Nabi Muhammad SAW. Yang mana di malam hari ini Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini adalah suatu kemuliaan dari Allah, kebesaran Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini ada 5 hal yang dapat kita petik, ada 5 hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang namanya kebahagiaan pasti datang setelah yang namanya ada masalah. Yang namanya kebahagiaan, kemudahan pasti datang setelah yang namanya kita mempunyai banyak ujian, banyak cobaan. Setelah itu pasti datang yang namanya kebahagiaan. Contohnya siapa? Dosa jauh-jauh, junjungan kita besar. Ya, Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki seorang istri yang sangat beliau cinta, yang sangat beliau kasihi karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang insyaallah ibu-ibu para gadis-gadis al-muslimat di sini yang insyaallah para ibu-ibu termasuk yang melanjutkan estafet dakwah Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal. Yang mana Sayyidah Khadijah kata para ulama satu-satunya makhluk yang pertama kali ala mutlak, secara mutlak yang masuk agama Allah, agama Islam, beliau yang pertama kali masuk. Sebelum orang-orang sebelum datang manusia pemeluk agama Islam, beliau pertama kali yang masuk Islam langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Beliau ini Sayyidah Khadijah, ibu-ibu wanita yang paling kaya di zamannya, wanita bahkan yang paling terkaya di Makkah Al-Mukarramah, duitnya miliaran, ya, gak habis-habis, tapi apa? Semuanya beliau infakkan, beliau habiskan semuanya. Gak tersisa untuk apa? Satu hal saja, untuk memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW sampai habis, tidak tersisa. Bahkan dari saking cintanya Nabi Muhammad kepada As-Sayyidah Khadijah, pernah beliau menyembelih seekor kambing, ya, beliau bagi-bagikan itu daging kambing tersebut kepada teman-teman kerabat As-Sayyidah Khadijah. Sering seperti itu Nabi, ya. Kalau ada apa-apa, kasih ke teman Sayyidah Khadijah, kasih ke kerabat Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah
istri Nabi tidak terima. Ya Rasulullah, kenapa engkau istri Khadijah? Cemburu Sayyidah Aisyah. Akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Aisyah, laqad ruziqtu hubbaka, wahai Aisyah, ya, aku ini telah diberikan rezeki oleh Allah sebuah cinta kepada istriku pertama, itu Sayyidah Khadijah. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus tahu yang namanya cinta ini. Kalau cinta karena Allah itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Sayyidah Khadijah, cinta sama aulia, cinta sama orang-orang soleh, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita doakan saudara-saudara yang di luar sana yang belum mendapatkan sebuah nikmat berkumpul seperti ini, kita doakan mereka yang jauh dari Allah, semoga Allah berikan mereka hidayah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar apa? Bisa menjadi seperti kita di sini, orang-orang yang ditakdirkan sama Allah berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ya, beliau berjuang, ya, menginfakkan semua hartanya buat Nabi Muhammad. Habis semua dan tersisa sampai pada akhir waktu, ya, ketika beliau mau meninggal, itu yang keluar dari susu yang beliau apa? Bukan air ASI, ibu, ya, Sayyidah Khadijah, perempuan yang paling afdal, ya, ketika berjuang yang keluar adalah darah. Ketika beliau mengantarkan Nabi Muhammad keluar dari pintu rumah beliau melihat Sayyidah Khadijah mengeluarkan air ASI berupa darah. Begitu Rasulullah begitu kasihan kepada Sayyidah Khadijah, keluar dari pintu rumah, Sayyidah Khadijah nantar Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, Sayyidah Khadijah tutup pintu, langsung meninggal seketika itu juga. Di situ Nabi Muhammad SAW benar-benar merasa kehilangan istri tercinta beliau, seorang istri yang benar-benar Allah berikan dari rahim Sayyidah Khadijah anak-anak yang mulia dan saleh dan salihah. Yang mana kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, aku diberikan sebuah rezeki dari Allah, maka rezeki berupa cinta kepada Sayyidah Khadijah, dan aku diberikan anak oleh Allah dari Khadijah ketika Allah tidak memberikan anak-anak dari kalian semua, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya apa? Nabi Muhammad sedih. Dan begitu juga, ya, ketika paman beliau Abu Thalib yang selalu memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad, yang melindungi Nabi Muhammad. Pernah suatu waktu, ya, Nabi Muhammad di awal-awal dia berdakwah ini, kaum kafir ini geram, dia tak terima. Kok bisa tidak ajarannya Muhammad ini secepat kilat seperti ini bisa memberikan rahmat, bisa memberikan keterbukaan kepada seluruh manusia. Mereka tidak terima. Akhirnya apa? Datang mereka kepada Abu Thalib, paman Nabi yang selalu melindungi Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Kata mereka, wahai Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sekarang begini saja, kami bakal mempersiapkan bagimu seseorang yang tampan. Kami bakal mempersiapkan bagimu seseorang yang sangat luar biasa, yang cerdas, yang pintar, yang kaya, harta semua kami persiapkan untuk engkau. Satu saja kami tak samakan, wahai Abu Thalib. Apa itu kata Abu Thalib? Wahai Abu Thalib, kata orang kafir Quraisy, wahai Abu Thalib, kami ingin mengambil Muhammad sebagai gantinya, dan kami berikan kamu semua yang engkau inginkan. Akhirnya apa? Kata Abu Thalib, demi Allah, kata Sayyidina Abu Thalib, tidak bakal sedikit pun aku bakal menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Kebetulan kafir Quraisy sama Nabi Muhammad SAW diberikan ujian, diberikan cobaan. Tetap Nabi Muhammad tegak, tidak gentar sedikit pun, tetap menyuarakan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah suatu waktu Abu Thalib saking seringnya didatangi sama kaum kafir Quraisy, beliau sempat menyerah, sempat sampai sudah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, wahai keponakanku Muhammad, maukah engkau menghentikan dakwah ini sebentar saja, biar mereka yang di luar sana merasakan hidupnya dia? Apa kata Nabi Muhammad SAW?
Wallahi, Rasulullah itu sambil tertunduk, sambil menangis, sambil mengucapkan wallahi, demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka kaum kafir Quraisy bisa meletakkan matahari di sebelah tangan kananku dan meletakkan bulan, mengambil bulan ditaruh di samping kanan kiriku untuk aku meninggalkan agamanya Allah, demi Allah tidak bakal aku tinggalkan sampai aku hancur pun atau sampai Allah tegakkan agama ini, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, perjuangan, ya, tidak gampang memperjuangkan agama Islam di tengah-tengah orang kafir. Ya, Rasulullah SAW sendiri dibantu sama Sayyidah Khadijah dan paman dia ketika meninggal kedua-duanya di tahun yang sama. Ya, di tahun 1 tahun sebelum hijrah meninggal Sayyidah Khadijah dan meninggal juga paman beliau Abu Thalib yang selalu berjuang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Di tahun tersebut para ulama mengatakan bahwasanya tahun di mana Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah wafat dinamakan sama ulama apa tahun? Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang bentengnya beliau, Sayyidah Khadijah dan pamannya beliau Abu Thalib. Tapi kata para ulama, hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau berdua agar apa? Agar Rasulullah SAW menjadi tegak dan benar-benar hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika beliau, ya ketika 2 orang ini wafat, Allah Subhanahu wa taala menghibur hati Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka ya, kalau kita mau tahu hikmah ya yang pertama ini apa yang terjadi? Yang namanya cobaan, ya, yang namanya kebahagiaan pasti datang setelah datangnya ujian. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW ya, beliau diberi ujian sama Allah, diambil 2 bentengnya beliau. Kemudian apa? Allah berikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad berupa Isra, perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang mana perjalanan sebagaimana yang ditakdirkan di malam 27 Rajab yang sekarang kita kumpul ini. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau, Allah memperjalankan beliau Isra wal Mi'raj beliau ke langit sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, begitu juga kita harus tahu ya, kalau kita sedih, kita ada cobaan, itu kecil Pak. Memang itu dunia, itu tempatnya cobaan. Dunia ini tidak mungkin setiap yang hadir di sini, ya siapapun dia, kaya ke dia, orang miskin ke dia, orang cantik ke, biasa-biasa ke, pejabat ke, presiden ke, tidak mungkin, tidak ada yang namanya cobaan, mustahil. Mau tahu? Ada 2 syair gitu, dikatakan oleh Al-Imam Abu Ali Al-Yusi. Perhatikan baik-baik. Apa kata beliau? Thamaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim wa la budda lil insani yalqat thamaniya. Ada 8 hal yang mana 8 hal ini pasti setiap manusia menemukannya, wa la budda, dan pasti dan harus bagi kita semua di sini, bagi manusia siapapun dia menemukan 8 hal tersebut. Apa itu? Sururun wa huznun wa ijtima'un wa qurbatun wa usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiyah. Yang pertama, sururun wa huznun. Ada senang, ada sedih. Ya, tidak mungkin bapak-bapak hadir di sini, para habaib, para ustaz-ustaz, ibu-ibu, gadis-gadis, siapapun dia yang ada di sini, yang hidup di muka bumi ini, di buminya Allah, dari pagi dia bangun tidur sampai dia malam, hidupnya dia bahagia, ketawa, senang. Anda bilang itu mustahil. Betul apa enggak? Ya, pagi ketawa, kita mungkin sedang bisa kita menangis. Betul apa enggak? Ya, jam 7 enak, ya Masya Allah, tabarakallah, bagus ya tuh hati. Jam 8 mulailah ada masalah. Ya, mulailah pekerjaan dari tumpuk, mulai macam-macam. Itu namanya seperti itu. Ya, ada bahagia, ada kesedihan.
kesedihan, sururun wa huznun, ada huzun. Dan mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang yang hidup di muka bumi ini, yang dari awal hidupnya dia sampai akhir hidupnya sedih ya terus. Atau orang itu nanas hidupnya dia. Ya. Atau orang itu, ya Allah, kau ini ngapa nasib ini anak benar? Apa tak bagus benar? Tak boleh juga kita bilang seperti itu. Ya, mungkin itu ujian bagi dia. Kita tak tahu juga, mungkin selama itu ujian dia pasti juga ada enaknya dia. Itulah dunia. Ya, ada sururun wa huznun wa istima'un wa furqatun. Ada perkumpulan dan juga ada perpisahan. Pasti ya. Dan mungkin selama-lama kita bakal berkumpul sama keluarga kita. Kita yang namanya hidup di dunia pasti mati. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti berpisah. Saya ingat wasiat yang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ada 5 wasiat. Di antara yang ketiga itu adalah kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbib man syi'ta, cintailah seseorang yang engkau kehendaki, kata malaikat Jibril. Fa innaka mufariqun, karena sesungguhnya engkau ya Muhammad pasti akan berpisah kepada orang yang kau cintai. Pasti lupa ya, yang kita cintai ini, orang tua ke anak ke siapapun dia, pasti kita bakal berpisah. Ada perkumpulan, ada berpisah. Perpisahan jangan kaget tiba-tiba dengan kabar orang cerai. Ya Allah, baru kawin tiba-tiba cerai. Mulai dari gosip sana sini. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Gak usah kaget. Emang itu dunia. Betul deh. Ya, ada pisah, ada berkumpul, ada berkumpul, ada pisah. Tiba-tiba pisah, ya, tiba-tiba cerai, tiba-tiba begini. Masa kaget? Memang itu dunia, jalan seperti itu. Ya, ada surur, huzni wa syukur, wa usur wa yusur. Ada mudah, ada susah. Ya, kata Allah apa? Inna ma'al usri yusra. Ya, yang namanya kesusahan pasti setelahnya ada kemudahan. Setelah turun ayat ini, apa kata Nabi Muhammad SAW? Walan yaghliba usrun biyusrain. Tidak bakal, kata Nabi Muhammad SAW, dikalahkan satu kesusahan, dikalahkan dengan 2 kemudahan. Karena apa? Janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya kesusahan pasti datang setelah kemudahan. Bahkan kemudahan tadi pasti dilipat gandakan sama Allah 2 kali lipat dosa kafir. Ya, itu apa? Berkat rahmat Allah sama kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Ya, yang terakhir kata para ulama, ada sukumun wa afiyah. Ada sakit, ada juga sehat. Ya, dan mungkin orang selama hidup dia sakit terus, pasti ada sehatnya dia, pasti ada bahannya dia, pasti ada enaknya dia. Nah, itu adalah kehidupan dunia. Dosa kaget. Ini 8 hal yang pasti manusia menemukan 8 hal ini di kehidupan dia. Siapapun dia orangnya pasti menemukan 8 hal ini. Tidak usah kaget. Paham? Terus akhirnya apa? Ya, Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj sama Allah. Yang pertama kali apa? Nabi Muhammad masuk ke langit pertama, langit kedua, langit 3, 4, 5, 6 sampai 7 lapis langit. Bayangkan, tidak pernah terjadi kepada Nabi sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke sebuah kendaraan yang namanya buraq. Kata para ulama, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW ingin menaiki kendaraan yang bernama buraq tadi untuk naik ke 7 langit Allah Subhanahu Wa Taala, itu buraq meronta-ronta. Kendaraan tadi yang Nabi ingin naik ke kendaraan tersebut itu meronta-ronta, tidak terima. Kata para ulama, kalau kita lewat hadis ini, kata Al-Imam Ibnu Dahyah dan Ibnu Munayyir, dia mengatakan bahwasanya buraq tadi ya sampai meronta-ronta ketika ingin dinaiki sama Nabi Muhammad karena satu hal. Apa itu? Karena sebab kendaraan tadi sangat senang dan bahagia bisa dinaiki oleh seorang insan yang mulia, kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Dibawa sama buraq. Ini kata Nabi Muhammad, buraq ini ya
Begitu sekali dia melangkah, sejauh mata kita memandang sampai bandang paling ujungnya, di situ dia melangkah. Itu kendaraan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Sekali melangkah sejauh mata memandang, bayangkan. Makanya Isra Mi'raj itu hanya terjadi di dalam satu malam saja. Artinya apa? Kuasa Allah, kebesarannya Allah yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ketika di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap malaikat Jibril mengetuk pintu langit 1, 2 sampai 7. Setiap mau buka ada penjaganya Dari langit 1 sampai langit 7 itu ada penjaganya. Ada malaikat beserta nabi-nabi di situ yang Allah letakkan. Dan setiap malaikat Jibril mengetuk pintu langit, kata penjaga langit 1, langit 2, wahai Muhammad. Kata para malaikat, wahai Jibril. Kata para malaikat, apakah Muhammad telah diutus? Bu, Pak, kalau kita pakai akal sehat, yang namanya malaikat yang berada di langit yang Allah Subhanahu wa taala, masa malaikat tidak tahu dengan keadaan dunia isinya? Pasti tahu, betul tidak? Malaikat akid, malaikat raqib itu selalu ada sama kita. Malaikat ada di langit 1, langit 2 sampai langit 7. Ada malaikat situ menjaga mobilnya Allah ini. Terus mereka tidak tahu dengan keadaan dunia isinya. Apakah mereka tidak tahu dengan kelahiran Nabi Muhammad? Mereka tahu dengan kelahiran Nabi Muhammad. Akan tetapi satu hal kata para ulama, mereka berkata seperti itu karena senangnya mereka, gembiranya mereka dengan terlahirnya, dengan diwujudkan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Sampai langit ke-7, di situ malaikat Jibril berhenti, tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai untuk bertemu Allah. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, cukup sampai di sini, aku menemankanmu, kata malaikat Jibril. Karena setelah ini aku kalau lebih untuk naik ke langit, maka aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Artinya apa? Dari saking besarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW ditarik sama Allah, bertemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemuliaan tidak didapatkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bertemu Allah, melihat Allah secara langsung. Dan yang kedua hikmahnya di sini, hikmahnya apa itu? Nabi Muhammad SAW ketika bertemu Allah mendapatkan perintah sholat. Yang namanya sholat, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah kita anggap remeh. Yang namanya sholat adalah wajib, fardu. Apa itu fardu? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kata para ulama, dengarkan baik-baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Nabi Muhammad, disebutkan di kitabnya Abu Yazid Muhammad, kalau seandainya Allah menjadikan Isra wal Mi'raj untuk Nabi Muhammad SAW adalah sebuah mukjizat kemuliaan, begitu juga kata para ulama, Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad ada yang namanya Isra wal Mi'raj, ada yang namanya Mi'raj, naik ke langit. Kapan itu? Mau tahu kapan itu? Mau tahu kapan itu? Kapan itu? Ketika seseorang berada di hadratus shalah, ketika seseorang berada di dalam salat, di situ kata para ulama, rohnya dia diangkat sama Allah untuk berkalamah, berbincang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salatnya kita ini merupakan perbincangan kita, roh kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berikan Isra wal Mi'raj kepada Nabi Muhammad, begitu juga Allah tidak lupa sama umat Nabi Muhammad. Allah jadikan untuk umat Muhammad sebuah mi'raj, roh kita diangkat sama Allah. Kapan itu? Ketika kita salat 5 waktu.
Waktu makannya jangan kita anggap remeh. Wal'iyadzubillah, ini kewajiban Pak. Misalkan, ya ini air, ada haji, ada zakat, ada puasa, ada sholat. Yang ini pertama syahadat. Misalkan ini perumpamaan, ya orang tidak bisa haji karena tidak mampu, masih kuat ini, ya karena apa? Sebab dia tidak mampu. Orang tidak bisa zakat, ya karena apa? Karena sebab dia mungkin orang fakir. Yang ketiga, orang tidak bisa berpuasa. Apa sebabnya? Mungkin karena sakit, mungkin karena hamil, mungkin karena menyusui. Yang terakhir, orang tak sholat, jatuh ini dia jatuh paku, jatuh ini air. Artinya apa? Sholat ini merupakan tiangnya agama. Kita harus tahu itu. Ya. Bahkan di sini kata Abu Yasir Muhammad Al-Maliki, kalau seandainya ada sebuah hubungan seseorang hamba kepada Allah, kalau baik di hubungan, semua urusan dia, dunia dia, apalagi akhirat dia pasti baik juga. Kalau dia menyia-nyiakan ini pekerjaan, ini amal, pasti dia binasa, dia hancur, dia kehidupan dia tidak berkah, kehidupan dia porak-porandakan, semua bisnis dia hancur, tidak tenang, hancur, lebur, binasa. Apa itu? Adalah sholat. Yang mana sholat ini kata Nabi Muhammad SAW, buktinya apa? Sebuah dalil. Kata Rasulullah SAW, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali di hari kiamat nanti, ya, ketika orang-orang berkumpul di padang mahsyar, bayangkan dari zaman Nabi Adam baru miliaran orang berkumpul untuk dipanggil sama Allah. Orang ngantri dipanggil sampai kalau kita mau baca di kitab itu disebutkan sampai ada satu orang berkata seperti ini, ya Allah, kalau memang selama ini pada mahsyar anak nunggu nama anak dipanggil sama ya Allah, lama seperti ini ya Allah, aku ngantri. Ya, bahkan yang ngantri itu ada tenggelam sama dosa dia, tenggelam karena keringatnya dia, panasnya dia tadi, ada tenggelam seluruh badan dia karena dosa dia tadi. Ya, dan ada juga yang Allah berikan naungan sejuk. Ya, tidak kaget apa yang terjadi di hari kiamat itu adalah orang-orang soleh dan solehah. Akhirnya apa? Orang tersebut mengatakan, ya Allah, kalau begini ya Allah, udahlah ya Allah, lemparkan api Allah, campakkan api Allah di neraka ya Allah. Saking tidak kuat dia menunggu lama di dalam mahsyar. Dia tidak tahu yang di neraka lebih lagi daripada itu. Ya, neraka itu wal'iyadzubillah. Begitu seseorang disiksa, ya, hancur badannya dia, hancur mati sama Allah apa? Dibangkitkan lagi, dicetak lagi dari jasad. Untuk apa? Disiksa lagi wal'iyadzubillah. Akhirnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, jadi orang yang pertama kali, ya, awwal ma yuhasabu bihi 'abdu as-shalah. Pertama kali yang bakal dihisab oleh seorang hamba ketika berhadapan sama Allah langsung di hari kiamat, pertama kali adalah sholat. Kata Nabi Muhammad, man hafadha 'alaiha falahu najatan wa nuran wa burhanan yaumil qiyamah. Orang yang menjaga sholat, di hadis lain, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran yaumil qiyamah. Orang yang menjaga sholatnya dia di muka bumi ini pasti baik, dia bakal mendapatkan cahaya, wa najatan wa hudan, selamat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut hadis yang tadi, kata Rasulullah SAW, faman sa'ida wa rabiha faman sholaha sa'iri amali. Ketika di depan Allah, ya, ini Allah bukan Allah ini kita dipanggil di depan Allah. Semua orang tua kita, diperhatikan semua kita punya aib salah kita. Ya, ditanyakan pertama kali kita sholat kita. Tapi ingat, ini rahasia tadi. Ingat baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kata Nabi Muhammad apa? Idza shaluhat sa'il a'mali. Kalau baik sholatnya dia, maka baik pula sisa-sisa amal tadi. Maka dari itu kita harus cerdas. Kalau sholatnya orang baik, maka urusan sendiri baik. Ada cerita, Pak, saya punya guru Abu Yasir Muhammad Al-Maliki pernah ngomong sama kita orang. Kata beliau pernah bercerita,
kata beliau, barusan dia ada orang ini sering sekali dia datang sama anak. Dia ini selalu menceritakan, mengeluhkan hidupnya dia. Ya Sayyid, ya Abu, ya anak begini, hidup anak susah, anak kerja ini gagal, anak buka bisnis tidak bisa, anak ini begini, keluh terus. Akhirnya apa kata Abu Ya? Coba kita baca zikir, coba baca salawat. Terakhir kata Abu Ya Maliki Buwan, ketika itu anak tanya dia, ente bagaimana hubungan sholatnya ente sama Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya orang tadi jujur, benar ya, benar wahai Sayyid. Memang sholatannya agak belang-belang, kadang subuh, kadang asar tidur, kadang isya tak puasa dan waktu. Di sini kata Abu Maliki, di sini letak ke awal hancurnya ente, awal binasanya ente, awal ruginya ente, awal bangkrut ente terletak di dalam sholatnya ente. Benar kata Nabi Muhammad, idza sholaha sa'ir amali. Kalau baik sholatnya dia, maka baik pula seluruh amalnya dia. Itu juga kalau baik sholatnya dia, baik juga urusan dunia dia tadi. Itu kuncinya Pak. Sholat kita perhatikan dulu, jangan kita tinggalkan. Akhirnya kata Nabi Muhammad, wa idza fasada, dan kalau sudah merusak sholatnya dia, fasada sa'iru amali, maka hancur total juga seluruh amalnya dia. Kalau yang wajib seperti sholat yang tadi Anda bilang, kalau sudah tinggal, udah begitu Allah hisab sholatnya dia tidak baik, udah Allah campakkan, Allah tak pandang amal-amal yang lain lagi. Karena apa? Sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya hancur yang lain amal-amal tadi. Tidak kuat untuk menerima sebuah amalan yang lain. Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Terus akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad diberikan perintah sholat sama Nabi Muhammad sama Allah Subhanahu Wa Taala, di situ kalau kita perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, di tahiyat terakhir kita, apa yang kita baca? At-tahiyatu mubarakatus shalawatun thayyibatun lillah. Kata para ulama, ini adalah percakapan antara Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ini riwayat dhaif, tapi memang pantas untuk disebutkan di dalam hari ini. Apa kata Nabi Muhammad ketika beliau bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah secara langsung, melihat Allah dengan mata beliau? Yang pertama kali, yang ucapan beliau Nabi Muhammad, yang beliau ucapkan kepada Allah, at-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu. Apa jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jawaban Allah apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian apa? Ketika Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengucapkan membalas salamnya Allah. Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Perhatikan baik-baik. Ketika Nabi Muhammad menjawab salamnya Allah, Assalamu alaina, untuk kami kata Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak lupa kepada umatnya yang saleh dan salihah. Dan begitu juga ya Allah, Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin, mereka yang saleh juga ya Allah mengucapkan salam kepadamu. Artinya apa? Dan insya Allah kita berkumpul di sini termasuk orang-orang yang saleh dan salihah yang memang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya apa? Ya, kita harus tahu bahwa ya, kemuliaan Nabi Muhammad ketika Allah mengucapkan salam, itu salamnya Allah untuk Nabi Muhammad itu berupa salawat. Ya, kita salatnya kita itu di situ ada salam Nabi Muhammad SAW. Setelah itu apa? Kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Setelah kita syahadat, apa yang kita baca? Apa kita baca? Salawat. Apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata para ulama, salat kalau tidak di dalamnya dibacakan salawat di akhir, maka salatnya tidak sah. Artinya apa? Sangat besarnya mulia Nabi Muhammad SAW. Mulianya salat
yang mana di penghujung sholat, di akhir sholat kita tetap disuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tahu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu, tidak ada, kata para ulama, zikir di muka bumi ini yang lebih afdal daripada salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibacakan maulid, ya, dibacakan qasidah. Apa sih maulid itu? Sejarah Nabi Muhammad. Apa isinya? Salawat kepada beliau, memuji beliau. Apa sih isi daripada qasidah yang kita baca tadi? Ya, salatullah salam qasidah, banyak lagi qasidah yang kita baca. Semuanya apa isinya? Memuliakan, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pujian kepada Nabi Muhammad Allah sendiri telah memulai. Apa dalilnya? Perhatikan baik-baik. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dengarkan ibu-ibu, bapak-bapak, apa kata Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau kita perhatikan baik-baik lafaz yang tadi, Inna Allah, sesungguhnya siapa? Allah. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah. Ya, yusalluna, ini para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulai salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu juga malaikat juga seluruhnya memulai salawat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru Allah perintahkan kepada kita semua yang beriman untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Pak, Bu, harus tahu, ini amal salawat satu-satunya amal yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, ya. Ini apa? Pasti kita mau duduk, mau di mana pun, mungkin ada tasbih yang apa? Ya. Mau kita duduk, kita di dapur, lagi masak, tidur, rebahan, terserah. Selama seseorang melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pasti salawat tersebut diterima, tidak bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cerita, ini yang terakhir, ya, sebutkan sama ibu. Ada seorang imam bernama Al-Imam Abul Mawahib Asy'ari. Ada Abu Hasan, ada Abul Mawahib. Ini Abul Mawahib Asy'ari seseorang yang sering bertemu kepada Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi Muhammad melalui mimpi beliau. Ingat, ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya mimpi ketemu sama Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang benar. Apa dalilnya? Nabi sendiri mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'al haqqan." Orang yang melihat dalam tidurmu, kata Nabi Muhammad, yang mimpi melihat kata Rasulullah, faqad ra'al haqqan, sungguh kata Nabi Muhammad, dia telah melihat suatu kebenaran. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Kata Nabi Muhammad, karena yang namanya setan tidak bisa untuk menyerupaiku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad itu ada suatu kemuliaan yang sangat besar. Bahkan kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman bakal datang ada seseorang yang rela mengorbankan harta benda semuanya dia hanya untuk berjumpa dengan kata Nabi Muhammad. Dan itu terjadi, ya. Dan ada sendiri di Jawa sana ada orang, ya, dia membuktikan benar apa tidak sabda Nabi Muhammad. Dia korbankan seluruh hartanya dia untuk mimpi ketemu Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu di seluruh harta keluarga sama dia, malam itu juga dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Besoknya akan terjadi rezeki dia, harta dia, dan dia dibakar tadi, semua diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau selama hamba tersebut dekat dengan Allah, dekat dengan kasihnya Allah, pasti Allah berikan sebuah kemuliaan, sebuah kemudahan. Ya, akhirnya apa? Ini Al-Imam Abul Mawahib Asy'ari, seseorang yang sering bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpinya beliau. Dan di antara mimpinya itu apa yang beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepada ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sih, ya, menurut engkau ya Rasulullah,
pahala orang yang bersolawat kepada ya Rasulullah. Sebagaimana ya Rasul, engkau pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya seseorang yang bersolawat padamu bakal dibalas sama Allah dengan 10 pahala. Satu kali sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu dibalas dengan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdul Mawahib Syar'i, ya Rasulullah, ini 10 pahala yang Allah berikan bagi seorang hamba, ini dikhususkan, diperuntukkan untuk mereka yang khusyuk adalah khusyuk ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Beliau menjawab mimpinya tadi, pertanyaan Imam Syar'i, wahai Syar'i, adapun mereka yang bersolawat kepadaku untuk dengan 10 pahala ini, itu hanya diuntukkan bagi mereka yang tidak khusyuk. Bayangkan, tidak khusyuk aja diterima sama Allah. Artinya apa? Amal salawat adalah amal yang afdal yang tidak bakal diterima, yang tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kata Imam Syar'i, ya Rasulullah, kalau begitu ya Nabi Allah, bagaimana para orang yang salawat kepada dengan khusyuk ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wahai Syar'i, adapun pahala mereka yang bersalawat khusyuk kepadaku hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas pahala hamba tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Sangat besar. Ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu ya. Kata ulama, seandainya kalau kita mau tahu pakai akal sehat yang kita bayangkan, pikirkan baik-baik. Kita salawat kepada Nabi Muhammad. Lalu yang membalas siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir pakai akal sehat, balasannya Allah untuk seorang hamba, mampukah kita untuk menandingi balasannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak bakal mampu. Artinya apa? Sebenarnya satu balasannya Allah untuk hamba yang bersolawat itu sebenarnya sudah cukup. Akan tetapi apa? Kemuliaannya Allah, gudangnya Allah, tempatnya Allah, gudangnya Allah itu tidak terbatas. Ya. Pahalanya Allah, pemberian Allah tidak terbatas. Ya. Tidak bakal habis-habisnya. Ya. Dan ibu harus tahu, dunia seisinya ini dunia. Ya. Air, gelas, cincin yang pakai, ya. HP ini, ya. Bukan cuma yang pakai, seluruh dunia yang bapak-bapak pakai semua ini, dan seluruh dunia dengan emasnya, tambangnya, apa ya. Kata Nabi Muhammad SAW, dunia ini ibarat sebuah, dibanding akhirat. Jadi akhirat ini ibarat sebuah lautan, kata Nabi Muhammad SAW. Lautan yang sangat luas. Lalu dunia ini diibaratkan seakan-akan seseorang mencelupkan satu jarinya dia, bukan semua, satu jarinya dia dicelupkan kata Nabi Muhammad, falyanzur bima yarji'. Ketika dicelupkan, ditarik ke tangan satu jari, ya bukan semua, satu jari ditarik, netes itu air, itu yang netes hanya dunia beserta isinya. Lalu lautan itu apa? Lautan itu adalah akhirat, gudangnya Allah, pemberiannya Allah yang tidak ada habisnya, yang tidak ada tepinya. Artinya apa? Seseorang yang dekat sama Allah pasti Allah berikan. Jangan takut, gudangnya Allah, pemberian Allah tidak bakal habis. Orang bisa kaya itu karena apa? Allah yang berikan dia. Tapi juga jangan sombong. Orang dekat sama Allah, orang yang kaya jangan sombong. Karena apa? Ingat baik-baik, yang memberikan dia itu semuanya Allah. Allah yang memberikan dia akal, ide buat buka bisnis itu siapa? Allah. Semuanya Allah yang menggerakkan. Ya, bisa saja contohnya. Ketika seseorang buka bisnis, kan? Oh nanti ada yang buka ini, oh nanti ada yang buka rumah makan, oh nanti ada yang buka kafe. Bahasa yang seperti itu. Kemudian apa? Bukalah tadi bisnis. Yang ini buka, yang itu buka. Subhanallah, yang ini ramai, yang ini maju, yang ini tidak maju. Padahal apa? Sama-sama bukanya. Artinya apa? Disitulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang terakhir yang saya sampaikan sebagai itu, saya tutup ini. Ya, ada sebuah ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini yang terakhir. Apa itu ayat? Kata Allah,
man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, man 'amila, seseorang beramal saleh min dzakarin, dari laki-laki, aw untha, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, tapi ingat catatannya dia harus beriman, bertakwa kepada Allah, sholat tidak tinggal, puasa, zakat, haji, semuanya bagi yang mampu tidak ditinggalkan. Ya, yang beramal saleh dari laki-laki baik perempuan. Al-Qur'an ini gitu dan disebutkan. Ya, wa huwa mu'min. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, maka pasti kata Allah, kami bakal berikan bagi orang tersebut, laki atau perempuan, kehidupan yang sangat baik. Kata para ulama, apa sih kehidupan yang baik? Sebagian ulama tafsir Imam Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan kehidupan yang baik di sini adalah surganya Allah. Sebagian mengatakan Imam Abbas bin Rabah, kehidupan yang baik adalah al-qanaah. Sebagian mengatakan kehidupan yang baik adalah istri yang salihah. Kehidupan yang baik adalah harta yang baik bagi orang-orang yang baik juga. Artinya apa? Orang beramal saleh pasti Allah berikan semua kehidupan yang baik. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita semua kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik, kehidupan yang istimewa. Allah bukakan bagi kita semua pintu-pintu kemudahan, bahkan pintu dunia sik-sik yang tidak mustahil bagi Allah untuk memberikan kita semua dunia di tangan kita, bukan di hati kita semua. Yang insya Allah yang hadir di sini juga, insya Allah kita semua nanti bakal dikumpulkan sama Nabi Muhammad SAW dan tidak keluar dari majlis ini melainkan insya Allah semua yang hadir di sini bakal dihapuskan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, saya minta maaf kalau ada kurang atau salah di dalam karangan saya. Ya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu merupakan dari diri saya sendiri. Wa hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.